Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ngadi Sutati rahimakumullah. Malam ini adalah malam tanggal 17 Ramadan. Dan malam ini sudah banyak yang memulai memperingati hari Nuzulul Quran. Tidak salah kalau kita juga ikut mengenang terjadinya peristiwa Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran, Bapak Ibu? Kok menangkap ya? Hari diturunkannya Al-Quran. Ada dua tahapan Al-Quran diturunkan, Bapak Ibu. Tahapan yang pertama diturunkan dari langit, yaitu Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan tahapan kedua dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada dua pendapat tanggal 17 Ramadan dengan tanggal 24 Ramadan. Jadi perkara tanggal sudah dari dulu perbedaan pendapat terjadi. Maka kalau sekarang Ramadan mulainya beda, Idul Fitri mulainya beda, Idul Adha mulainya beda, itu sudah wajar. Ini ya aneh loh Bapak Ibu. 190 negara yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB niko sing beda mung 5 negara, terutama Indonesia. Negara mana-mana Ramadannya ya sehari enggak 2 hari, mulainya sama. Idul Fitri ya sehari enggak 2 hari, Idul Adha ya sehari enggak 2 hari. Hanya 5 negara sing beda. Tur sing mare Indonesia niku lho. Kok saged nggih? Oh, negara kafir saja Swedia itu di sana umat Islamnya hanya 1400. Ya mung sehari. Idul Fitri itu Adha enggak 2 hari. Ramadannya nggih sama, mulainya tanggal 1 Syawal. Sepertinya ada sesuatu ini nggih. Katanya rahmatan lil alamin. Jadi kelihatannya nggak kompak ini. Ya, kenapa bedanya cuma 3 tanggal ini? Kok tidak bulan-bulan yang lain? Ayo. Gerhana matahari ya iso pas, gerhana bulan iso pas, komet meledak iso pas. Kok sing iki mesti ora tau pas niku lho, napa niku lho. Pun mboten usah dipikir nggih. Nah, sekarang perkara Nuzulul Quran, kalau saya berpendapat begini Bapak Ibu, panjenengan boleh beda, kan nyoblosnya juga beda. Jadi tanggal 17 Ramadan itu tanggal turunnya Al-Quran secara utuh. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sepekan kemudian, tepatnya tanggal 24 Ramadan, baru diturunkan
dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad berada di Gua Hiro nggih sanes teng Pasar Kembang. Naudzubillah min dzalik. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemarin teman-teman ada yang nanya saya, kenapa sih kok harus di bulan Ramadan, kok tidak bulan yang lain? Rajab, nopo Syawal, nopo Safar. Ning takon kali kula karo mlaku dadi ora tak jawab. Ora niat to, arep tak jawab wis mlayu. Nek lungguh apik ngadep kula tak jawab. Kitab-kitab yang lain Bapak Ibu juga turun di bulan Ramadan. Nih Bapak Ibu, saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari sahabat Wathilah bin Aqsa. Hadisnya panjang, saya baca terjemahannya saja. Mushaf Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diturunkan pada pertama bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan niku suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi belum berbentuk kayak kitab kita nggih, tapi masih lembaran-lembaran namanya suhuf. Itu turun tanggal 1 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan tanggal 6 Ramadan. Injil Bapak Ibu diturunkan tanggal 13 Ramadan. Zabur atau Mazmur yang diturunkan kepada Nabi Daud tanggal 18 Ramadan. Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan, bukan 17. Nah, kalau ada yang berpendapat 17, saya berpendapat itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu tanggal 24 Ramadan. Sekarang kita buktikan. Mau pakai surat mana Bapak Ibu? Surat Al-Qadar atau surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Qadar dulu nggih misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar diturunkan, turunnya tiap tanggal berapa Bapak Ibu? Banyak yang menjelaskan turunnya tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. 31 mlebu mboten? Mboten puasa maksimal 30. Nek ento diskon ya 29. Amin. Kok seneng banget diskon sedina. Jadi kalau tanggal 17 berarti belum Lailatul Qadar. Kan Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, berarti antara tanggal 21 sampai 29 bukan 17. Maka kalau boleh saya berpendapat tanggal 17 itu turunnya Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz sampai ke dunia, langit dunia. Sekarang Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran. Ini tanggalnya belum jelas nggih. Yang penting di sini dikatakan bulan Ramadan sama dengan kitab-kitab yang lain juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang berfungsi sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, yang memberikan penjelasan kepada manusia, wal furqan, sebagai pembeda dengan umat-umat sebelumnya
atau umat-umat yang lain. Di ayat ini ada 3 fungsi Quran Bapak Ibu. Yang pertama sebagai petunjuk, gampangannya seperti GPS Bu, GPS. Niku lho, penunjuk arah, map Google Map. Nek jenengan numpak motor nopo mobil ditaruh di depan kan bisa lihat kanan, kiri, lurus, mundur. Itu petunjuk. Kalau ikut itu insya Allah sampai ke tujuan nek map ora salah. Nah, map kan gawean menungso, tapi kalau Quran bikinan Allah pasti benar. Seperti map. Kalau tidak ikut map biasanya bingung nih sampai mana ini. Sampai Wonosari apa Wonogiri ya. Ini petunjuk. Yang kedua sebagai wabayyinatin minal huda, pemberi penjelasan, penerangan. Ketika panjenengan sedaya punya masalah, tanyakan pada Quran. Quran memiliki banyak jawaban. Tetapi untuk mendapatkan jawaban kadang sekali-kali Bapak Ibu kita harus melakukan uzlah. What is the meaning uzlah? You know? Menyendiri, ora kudu bareng terus. Sesekali kita bareng berjamaah, ada saatnya juga sendiri. Ketika tahajud juga bisa berjamaah, tapi kadang-kadang bahkan kalau bisa sendiri, kalau kuat berjamaah, sudah kuat mencoba sendiri. Ora jejer bojo terus, kadang-kadang ya bisa dilit-dilit menyendiri. Untuk apa? Mencari jawaban terhadap masalah yang terjadi pada diri kita atau di masyarakat. Jawabannya bagaimana ini? Tanyakan pada Allah ketika menyendiri. Niko jenenge uzlah. Ning boten nglamun, boten turu. Kadang mau nek dhewean niko penyakitnya nglamun napa turu niko. Itu nggih sing nglamun nggih wonten. Jenengan turu, Pak. Berarti Ibu nglamun nggih. Ini jangan-jangan yang di atas sepi juga turun niki. Napa nglamun? Itu mencari jawaban. Selesai? Belum. Setelah dapat jawaban kembali ke masyarakat menyampaikan. Nah, jawaban itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sebelum para nabi pun Allah sudah menyiapkan dalam berbagai bentuk kitab suci, dan yang paling sempurna adalah Quran. Disebut sempurna karena kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab semuanya ada di dalam Quran. Yang tidak ada di dalam kitab sebelumnya ada di dalam Quran. Kesalahannya maksudnya sudah ketinggalan zaman, dimansuh, dihapus. Jadi sekarang memang Quran benar-benar sempurna, terjaga kesuciannya. Tidak mungkin dipalsu Bapak Ibu, mesti konangan. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang hafal Quran. Cah cilik-cilik Pak oke sing hafal Quran. Ngalahke wong tuane. Wong tuane do hafal mboten. Kula we kalah kali ponakan kula kok Bu. Ponakan kula hafal 30 juz, kula mung hafal juz 30. Padha mboten. Kalah kali cacah saniki. Maka sudah nggak bisa dipalsu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini mukjizat betul loh ini. Quran setebal ini 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat kok bisa dihafal. Coba Quran KR pun niku cuma 12 halaman, saged dihafalke mboten? Ora iso, paling mung isine iklan. Debt collector. Quran bisa dihafalkan luar biasa mukjizat. Juz 30 yang saya hafalkan Bu, banyak yang tidak saya hafalkan. Ning apal dhewe kok iso? Saya sering menjadi makmum yang baik. Ketika imam membacakan surat setelah Fatihah, saya menyimak, lama-lama ya apal. Itu jenengnya juga mukjizat. Jadi nek ora apal Bapak Ibu kebangetan. Apalagi Al-Fatihah mboten apal, gegek mboten salat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar memahami Quran, membaca nggih, membaca itu berarti paham. Kita kan sering belum membaca, baru membunyikan, melafadzkan.
Niki mboten sanesu Bapak Ibu, panjenengan nek tadarus niku janjane paham mboten isine? Mboten nggih? Itu berarti baru membunyikan, melafadzkan. Karena belum paham. Nah, kalau sudah paham artinya baru itu namanya membaca. Walaupun demikian, membunyikan saja Bapak Ibu pahalanya besar. Satu huruf pahalanya 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan atau membaca satu huruf, maka pahalanya 10. Jangan katakan membaca alif lam mim satu huruf itu 3 huruf, jadi pahalanya 30. Apalagi membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim saja 19 huruf ping 10 berarti berapa? 190. Itu perhitungan normal Bapak Ibu. Ulama Tawus punya rumus sendiri. Alif lam mim itu menurut kita 3 huruf nggih. Sekarang kita hitung alif itu berapa huruf? Alifnya saja, belum lam, belum mim, baru alif. 3 huruf. Alif kalau dituliskan 3 huruf. Alif, lam, fa. Udah 3 ini. Masing-masing 10 sudah 30. Berarti baru alif saja sudah 30. Sekarang huruf kedua lam. Lam itu berapa huruf? 2. Lam sama mim. Kalikan 10, 20. Sama yang tadi 50. Sekarang huruf ketiga mim. Mim berapa huruf? 2, mim sama mim, mim sama mim kan 2 itu. Kalikan 10, 20. Tadi 50 berarti berapa? 70. Baru membaca alif lam mim saja 70. Yang luar biasa Bapak Ibu, ada yang menghitung dengan rumus begini. Berapa pahala tadi? 1 kalikan 10 nggih. Alif lam mim juga dikalikan 10. Itu pahala pertama dengan kedua beda, Pak. Pahala pertama nilainya sama dengan 50 langkah kaki kanan kebaikan. Pahala kedua 500 kalinya. Pahala ketiga 5.000 kalinya. Luar biasa ini. Pun nggak usah datang nggih malah memedewe mangke. Sing penting ikhlas, kita kumpulkan banyak pahala, besok akan menolong kita ketika di padang mahsyar, Bu. Seluruh manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, jaraknya dengan kepala kita hanya 2 kilan. Panas mboten? Asing saiki durpa atau panas banget gemrobyos kipas-kipas napa malih sasumung 2 kilan. Maka digambarkan ada yang kebanjiran keringetnya dewe, sak dengkul, sak perut, sak gulu, ono sing klelep dengan keringatnya sendiri. Ketika itu ada suara dari Allah, wahai keluarga Quran, naiklah ke tangga-tangga Quran. Maka orang yang sering membaca Quran akan segera naik ke tangga-tangga Quran setinggi sebanyak ayat yang pernah dibaca di dunia. Maka Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya, semakin banyak ayat yang dibaca ketika di dunia, nanti semakin tinggi tangga yang bisa kita naiki untuk menghindari panasnya, ganasnya padang mahsyar. Ngaten Bapak Ibu. Sampun nggih? Ndak bablas nganti subuh maka mboten sahur. Demikian Bapak Ibu, kita mengenang kehebatan Quran, motivasi dari Allah agar kita rajin membaca Quran. Dengan membaca Quran kita bisa mendapatkan petunjuk, hidup lebih jelas dan beda dengan orang-orang lain yang mungkin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, sementara kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu Akbar.
ولا